Baik, mungkin kembali lagi dengan saya Johnson. Masih di materi sebelumnya terkait dengan looping ya, dengan JS looping. Oh iya, saya belum share screen sebentar. Sebentar. Mana ya? Sebentar. Yang ini. Oke. Jadi, nah sudah kelihatan juga. Jadi lanjut dari materi kemarin tentang JS looping. Kemarin kita sampai di sini, masih sederhana banget. Kita masih pakai for loop. Berikutnya kita masuk ke while loop. Kayak for loop kemarin. Cuma bedanya while loop ini, kalau for kan kemarin dari iterasi ke 0 gitu ya, sampai ke angka sekian, terus incrementnya berapa gitu. Nah, sedangkan kalau di while loop, itu dia akan menjalankan terus sampai nilai tersebut benar gitu. Jadi, kalau kita di sini, while loop digunakan ketika tidak mengetahui jumlah pasti pengulangannya berapa gitu. Jadi akan terus dilanjutin sampai kondisi tertentu tercapai. Baru dia bakal stop. Kalau enggak, dia bakal lanjut terus sampai akhirnya selesai. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi ada while, buka kurung, tutup siku, dan isinya apa. Jadi mungkin kalau kita, sebentar, saya coba stop share screen dulu ya. Sebentar. Stop dulu. Terus, coba, oke. Jadi saya coba share screen lagi ya. Oke, jadi kalau tadi kita lihat, while itu nanti isinya bakal seperti ini. Nah, bakal seperti ini. Nah, yang di sini itu bisa kita isi apa aja. Misalkan kayak saya pengen, ya udah, let x sama dengan 2 gitu ya. Sama dengan 2. Sekarang misalkan let x belum sama dengan 2, misalkan ini ya, console log gitu ya. Kita langsung bisa print aja di sini. Sebentar, ini saya pencet apa ya? Oh, sebentar, sorry. Ganggu ya. Console log A gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ekspresinya tuh apa aja gitu. Misalkan kita pengen selama kondisi ini belum tercapai ya, dia bakal lanjut terus. Jadi kalau ini kita jalankan, dia bakal infinite loop gitu. Kenapa infinite loop? Karena X ini akan selalu bernilai kurang dari 3. Dan selama dia kondisinya benar, dia akan langsung looping terus sampai, tapi ya nggak akan selesai gitu. Gimana caranya untuk kita nge-break kondisi ini adalah dengan cara kita X-nya kita tambahin gitu. Kita increment lah istilahnya. Kita tambahin 1 X-nya. Jadi setiap kali looping berjalan, X-nya tambah 1 dan seterusnya. Jadi ini kalau kita jalanin, nah dia akan muncul A2 gitu. Dia bakal cuma ngeprint sekali aja. Kenapa cuma sekali? Karena ketika X-nya kurang dari 3, oke benar, jalankan, ngeprint A gitu. Berikutnya adalah X tambah-tambah. Artinya apa? Tadi X-nya 2, sekarang jadi 3 gitu. Ketika X jadi 3, atau sama dengan 3, kan dia keluar dari si while loop itu. Akhirnya udah dia bakal stop gitu. Jadi udah nggak akan ada udah nggak akan ada pengulangan lagi karena kondisinya sudah terpenuhi gitu. Nah ini sama kayak tadi ya, ada angka plus plus. Ini sebenarnya mau plus plus boleh. Kalau plus plus itu artinya nilai x kan 2, nilai 2 ini dia tambah 1 jadi 3 gitu, dan seterusnya bakal diulang terus gitu. Kalau plus minus itu kan artinya sebenarnya kayaknya sama ya. Coba kita coba aja kali ya. Seperti ini ya. Oh iya, sama aja. Cuma kalau yang sekarang gitu ya, nilai X-nya adalah, tadi kalau diperhatiin, kenapa tadi X-nya nilainya 2, ini nih, sekarang nilai X-nya 3. Ya, karena kalau tadi itu, dia hanya, dia nilai X-nya ketika dia
karena X plus itu kan dia cuma X nilai X-nya tambah 1. Tapi ketika keluar, ya udah, dia balik lagi ke nilai awalnya gitu. Sedangkan kalau, atau mungkin bisa tambahin di sini kali, console log X gitu ya. Nah, kalau tadi kita pakai X++, seperti ini ya, increment ya. Nggak muncul. Oh, supaya beda ya. Nah, seperti ini. Nah, dia nilainya 3. Ya sebenarnya sama sih, nggak ada bedanya. Cuma mungkin tadi karena keluar jadi nggak kelihatan. Kalau mau di depan pun ini juga sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya harusnya. Nah, sama aja kan. Plus di belakang atau di depan tuh sebenarnya sama aja. Itu kayak ada pre-increment sama post increment. Cuma itu nggak akan begitu ngaruh ya dalam kondisi ini. Jadi kayak nggak begitu masalah. Yang penting ditambah aja gitu. Jadi mau pakai increment biasa, mau pakai post increment, pre-increment, mau di plus sama dengan 1, bebas, nggak ada masalah. Sama aja gitu, sama aja. Dalam kondisi ini sama aja. Cuma nanti teman-teman bakal banyak ketemu sama plus minus plus sama dengan, atau kayak ditambah satunya itu. Kenapa? Karena biasanya kalau plus sama dengan 1 artinya kan X ya tambah 1 tuh. Sedangkan kalau increment tuh mungkin kalau cuma tambah 1 pakai increment bisa, tapi kalau mungkin tambah 5, tambah 6, tambah 10, angka-angka gede gitu ya, itu mungkin bakal lebih gampang kalau pakai plus sama dengan gitu. Dan juga sama tuh, count plus minus. Maaf sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sedikit itu ya, sebentar. Oke, mungkin kita lanjutkan saja. Seperti yang disampaikan, ini masih kita loop ya. Nah, ini use case-nya aja sebetulnya. Oh ya, ini contoh dari use case-nya di mana ketika usernya ada 2. Oh iya, mungkin kita coba aja kali ya. Sebenarnya nggak perlu dicoba sih, tapi intinya ketika usernya, oke, mungkin kita coba aja kali ya. Kita coba ini ya. Oke. Kita coba ngikutin ini ya. Aku udah share screen kan nih. Oke, udah. Kita hapus. Kalau diperhatikan, ini kita pakai camel case, jadi huruf pertama kecil, huruf kata berikutnya nggak ada spasi, tapi besar ya. Jadi best practice aja, nggak harus, tapi kayak, jadi kalau misalkan kebiasa gitu ya, jadi kayak bacanya gampang. Oh, jumlah user atau apa gitu. Pasti begitu penting ya, tapi sebisa mungkin jangan banyak-banyak spasinya. Tampilkan user ke gitu. Terus kita koma itu di console log buat, sebenarnya console log kalau ada koma itu nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Mau koma kayak tadi kita udah coba koma ada kayak panjang gitu, sama dengan itu nggak masalah. Yang penting di koma itu sebenarnya supaya kita bisa ngeprint
dua variabel sekaligus gitu, atau mungkin dua sesuatu yang berbeda gitu. Itu nggak masalah sama sekali. Tapi komanya nggak ke-print jadinya. Jadi komanya cuma sebagai pemisah aja gitu. Itu nggak ada masalah sama sekali ya. Terus baru di sini ada i++ ya. I++. Nah, ini kalau kita coba jalankan, lihat ada 1, 2, 3. Dia cuma akan jalan sampai ke jumlah kurang dari sama dengan gitu. Jadi bakal jalan terus gitu. Ini use case-nya ini ya. Ini do while. Maaf. Kalau do itu bedanya, do itu pasti menjalankan satu kali dulu, baru dia melanjutin lagi gitu loh. Sedangkan kalau while kan langsung ngecek ekspresinya ya. Bedanya sebenarnya cuma di situ doang gitu. Nah kayak gini. Kalau while do, sebenarnya while itu kan while do ya. Cuma biasanya orang ningkatnya jadi while aja. Bahkan kita kalau tahu ya while itu ya udah while aja. Sedangkan kalau do while itu beda sendiri gitu. Nah, kondisinya cuma kebalik aja, dimana kalau while itu, ini nggak usah disebutin do-nya ya, tapi while itu artinya kita cek dulu kondisinya, kayak tadi X kurang dari 2 gitu kan. Baru dijalankan. Kalau kondisi nggak terpenuhi, dia bakal skip ke baris berikutnya. Sedangkan kalau dua itu kebalikannya, dimana kondisinya nggak dia perhatikan dulu, tapi langsung ngejalanin sesuatu, ya. Baru ngecek kondisinya, kalau benar, lanjutin lagi. Kalau enggak, dia stop gitu. Atau lanjut ke baris. Jadi bedanya di situ aja. Ini mungkin contoh-contohnya ya. Tapi sepertinya kalau dual itu kita nggak akan begitu kepake ya, karena jarang sih ada kondisi-kondisi yang pakai dual. Bahkan kebanyakan orang pakainya while aja gitu. Bahkan kayaknya jarang sih. Mungkin kalau udah ke depan gitu ya, kita bakal ketemu namanya kayak for each, kita ketemu kayak map misalkan. Jadi udah kita lebih banyak main sama array-array gitu. Jarang kita ketemu kayak dual, itu jarang. Saya kurang tahu ya apakah ini bakal ketemu kayak for each atau enggak. Cuma nanti kita usahain. Kalau mungkin kita ketemu ya, mungkin kita ini bakal selesai di dasar aja. Nanti kalau dasar udah selesai, kita baru coba lanjut ke TensorFlow. Nah, nanti dari TensorFlow itu kalau misalkan ada materi yang kira-kira bisa saya tambahkan, nanti saya coba tambahkan gitu. Jadi kalau ada yang miss sedikit, bisa ditambahin. Oke, ini tadi ada nested loop ya. Ini nested loop. Ada looping dan loop. Oh iya, jadi ada looping, terus ada loopingnya lagi di bawahnya gitu. Jadi ada looping dalam looping gitu. Sebenarnya intinya gitu aja. Dan looping dalam looping ini terserah. Misalkan mau 1, mau 2, mau 3, mungkin ada berapa banyak itu juga nggak masalah. Cuma nanti yang bingung adalah gimana cara kerjanya gitu. Kadang kita udah masuk ke loop sekian, ini udah keluar belum ya, bingung gitu. Kalau return nanti ya mungkin kita belum ketemu return ya, tapi entar kita bingung kayak ini return keluar kemana gitu loh. Nah ini seperti ini. Ini for. Nah for dalam for ini yang dijalankan berarti pertama i kan i-nya 1, apakah i-nya kurang dari 10? Benar. Oke, berarti jalankan dulu nih. Nah, di loop sini dikerjakan dulu sampai beres. Ya, baru dia keluar sini. Jadi ini pertama dijalankan sampai i-nya kurang lanjut gitu. Nah, ini hasilnya mungkin sedikit mungkin teman-teman kalau belum gitu dapat konsepnya ya, tapi nanti mungkin apa ya, seiring berjalan waktu mungkin teman-teman kayak mulai paham, oke, masuk loop pertama, lanjutnya apa gitu, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat nih, baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 1 gitu. Ya, sebenarnya nggak gitu itu banget sih sebenarnya. Tapi ini juga sebenarnya nested loop ini jarang ya kan teman-teman ketemu ya. Karena dibacanya juga cukup susah ya waktu itu. Tergantung use case-nya juga sih. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman main sama matrix gitu ya, ada kayak namanya 2D array gitu ya, nanti ketemu. Tapi untuk seperti itu kayaknya kita nggak akan ketemu dulu ya. Bahkan kalau nanti kita udah main TensorFlow pun, kebanyakan kita bakal main di import package gitu. Jadi kayak kita nggak gitu terlalu pentingin yang namanya si harus coding sendiri gitu, nggak gitu. Tapi kayak kita tinggal manggil-manggil, taruh, import, nanti tinggal kita olah datanya yang seperti gitu. Nah ini exercise doang sih sebenarnya. Mungkin teman-teman kalau pengen ngerjain, tapi ini cukup banyak ya, dan ya ini cukup banyak ya.
Mungkin sekian aja dari materi loop. Berikutnya kita bakal coba ke materi function ya. Bentar, saya coba carikan dulu slide-nya ya, sebentar. Sebentar. Saya coba carikan dulu function. Ini. Aduh, sebentar. Di mana? Aduh. Mohon maaf ya, ini saya lagi pilek juga. Nggak bisa pakai masker. Oke. Ini ada function di sini. Oke, ada function. Kita masuk ke function. Function itu apa? Function itu ya secara kalau diartikan adalah fungsi gitu. Cuma fungsi ini di pemrograman JavaScript itu sebenarnya nggak beda jauh sama pemrograman lain kayak C, C++, atau mungkin kalau teman-teman tahu Java, atau bahkan Python pun itu nggak beda jauh gitu. Nah, jadi function ini sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk menyingkat suatu pekerjaan yang dilakukan. Misalkan di dalam fungsi itu teman-teman mau tambah satu, mau tambah, mau dikurang, mau dikali, gitu ya. Itu kita tinggal misalkan fungsinya Johnson gitu. Di Johnson ini isinya apa? Ditambah, dikurang, dikali gitu. Nah, kita bisa daripada kita harus setiap kali mau misalkan ada angka baru harus ditambah, dikurang, dikali gitu. Daripada harus ditulis lagi, kita bisa panggil aja Johnson, Johnson tolong dong ini gitu. Nah, itu namanya fungsi. Nah, Johnson itu jadinya fungsi gitu di situ. Nah, kita use case-nya di sini before ya, di mana ada const with ini pakai nilai konstanta ya. Konstanta sebenarnya sama aja, cuma kalau konstanta itu nggak bisa diubah nilainya ya. Jadi ketika udah konstanta with sama dengan 10 udah width akan nilainya akan selalu 10 gitu. Di dalam width akan selalu 10. Width height ada area adalah width dikali height ditaruh dalam area, oke. Nah, dikali ini. Ini sama nah ya, jadi ada di mana ketika kita mulai ada input, ada output, dan kita kayak harus ngelakuin itu secara terus-menerus gitu. Jadi daripada kita tulis lagi, kenapa nggak kita bikin fungsi aja gitu. Jadi kita tinggal manggil fungsi itu, kita jalankan, hasilnya apa gitu. Nah, disinilah peran function. Function adalah blok kode dalam sebuah grup untuk menyelesaikan satu fitur atau semacam satu kumpulan, atau mungkin nggak harus kumpulan, tapi kayak satu perintah gitu. Jadi kita tinggal manggil aja gitu. Nah, saat kita membutuhkan fitur tersebut, nantinya kita bisa kembali menggunakannya gitu. Jadi kita bisa manggil-manggil terus. Kapan dibutuhin tinggal panggil. Kapan dibutuhin tinggal panggil. Nah, seperti ini function. Kalau di JavaScript, function di depannya ada kata function gitu. Beda dengan beberapa bahasa pemrograman lain, seperti yang saya tahu, seperti di bahasa C ya, itu kita tinggal tulis aja namanya, terus buka tutup kurung gitu, seperti yang ini. Jadi nggak perlu lagi pakai function. Nah, kalau di JavaScript kita harus tambahin function di depannya supaya JavaScript tahu nih, oke, ini ada namanya function ya dengan nama variable greeting gitu. Itu function. Nah, isinya apa? Isinya adalah hello world. Ya. Jadi dia nge-return. Nah, return ini sebenarnya adalah nilai balikan gitu. Kalau tahu ada namanya void gitu di bahasa C gitu ya. Itu kan dia nggak nge-return apa-apa tuh ya. Nah, kalau sedangkan function itu dia nge-return sesuatu. Nah, nge-return itu apa? Nge-return itu udah membalikan suatu nilai ya. Jadi kayak misalkan kita udah ngelakuin fungsi ini ya, ntar teman-teman nge-return apa gitu. Nah, return ini apakah harus ada? Nggak harus ada. Tapi kalau misalkan nah, kalau dia nggak ada return-nya, terus apa yang dilakukan di fungsi itu? Kalau mungkin untuk sekedar kita nge-print seperti console log gitu ya, itu nggak ada masalah karena ketika udah selesai console log udah selesai. Tapi kadangkala kita manggil fungsi, kita pengen terusin ke blok-blok selanjutnya atau mungkin ke baris-baris selanjutnya. Di situ ada namanya return. Jadi kayak nilainya itu dibalikkan. Setelah udah masuk ke fungsi, dikerjakan di dalam fungsi, nilainya hasil kita keluarkan dari fungsi. Nah, keluarkannya itu disebut dengan return gitu. Namanya return. Nah, ketika kita udah nyampe return itu harus selalu ada di paling bawah. Kenapa ada di paling bawah? Karena
ketika JavaScript udah membaca nilai return, dia akan keluar dari satu fungsi ini. Jadi kalau kita misalkan di bawah return sini ya, ada console log, ada apapun itu, ada loop lagi. Nah, maaf. Ada loop lagi, ada nested loop pun, ada apapun itu nggak akan dibaca gitu loh. Kenapa? Karena udah return gitu. Udah saatnya mengembalikan si nilainya itu. Jadi udah nggak akan ada fungsinya lagi kalau di bawah return. Makanya biasanya kalau return itu ditaruh paling bawah. Ya, jadi best practice-nya memang begitu ya. Selalu taruh return paling bawah gitu. Kalau nggak ya nggak usah di return sama sekali. Jadi tinggal console log returnnya hilangin gitu. Jadi udah nggak, dia fungsi itu nggak akan membalikan nilai apapun gitu. Nah ini, sorry. Ada function, ini sintaksnya ya. Ada function, ada ya ini disebutnya identifier ya. Jadi namanya itu identifier gitu. Ada console log di sini, ya sama aja sebenarnya. Ini keep maksudnya artinya yang di dalam fungsi ini tuh apa gitu. Yang dijalankan tuh apa. Ini dari codeacademy.com ya. Nah, kita udah buat fungsi, udah buat function, sekarang manggilnya gimana? Karena kita kan pengen pakai fungsi kan, manggilnya gimana gitu. Nah, manggilnya cukup dengan seperti ini. Kita panggil gitu. Kita panggil si identifier-nya aja. Nah, apakah harus ditambahkan dengan function-nya tadi? Nggak usah. Jadi function-nya tadi itu, yang ini, itu hanya sebagai inisialisasi pertama aja. Oh, kita pengen taruh JavaScript. Hey JavaScript, ini saya punya fungsi gitu. Ingat ya. Nah, ketika kita manggil, tinggal panggil namanya saja gitu. Misalkan tinggal panggil greeting gitu. Nah, ini juga ada contoh console log si fungsinya ini. Dan fungsi ini sebenarnya namanya bisa macam-macam. Teman-teman mau pakai apa ya, underscore, mau pakai simbol, angka, nggak masalah. Cuma memang paling aman dan paling biar semua orang juga tahu kalau itu fungsi, biasanya pakai huruf saja dan pakai camel case juga gitu. Nah, ini juga ada, oh ini mungkin alur diagramnya ya. Di mana functions, ada console log, ya, terus nah ini yang kedua adalah manggil. Jadi fungsi get greeting. Tugasnya ngapain? Ngeprint hello world gitu ya. Nah, kita manggil sekarang get greeting. Oke. Nah, ketika udah, jadi ini pertama kita disuruh JavaScript tolong simpen fungsi ini. Namanya get greeting. Isinya ini. Isinya ngeprint hello world. Oke, udah. Terus berikutnya kita pengen manggilnya gimana? Tinggal pakai get greeting-nya. Nah, ini akan menjalankan si fungsi ini. Dalamnya apa? Dicari lagi. Oh, ternyata ngeprint hello world gitu. Di print, udah gitu selesai, dia keluar gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di sini nggak ada return sama sekali. Ya, seperti yang tadi saya udah coba jelaskan, nggak ada return, nggak masalah. Terus, tadi apa ya? Saya kepikiran apa ya? Iya, mungkin di sini nggak ada fungsi, nggak ada return. Dan itu nggak masalah ya. Jadi, oke. Berikutnya ada parameter dan argumen. Nah, parameter function dapat menerima input dan data menggunakan sebagai task. Oke. Saat membuat function, kita sudah data dibutuhkan, tekan tersebut. Oke. Jadi, nah, parameter tadi kalau kita lihat ya, ini kan buka kurung, kosong gitu, nggak ada apa-apanya. Artinya apa? Artinya dia nggak punya parameter sama sekali. Dia nilai parameternya kosong. Jadi kayak udah, dia nggak nerima parameter apa-apa. Nah, tapi, ketika kita coba taruh parameter, itu juga boleh. Itu juga boleh. Nah, kita bisa taruh misalkan A dan B gitu ya. Jadi dia menerima dua parameter, yaitu A dan B gitu. Nah, di sini baru teman-teman bisa lihat ada namanya return. Return itu adalah membalikan angka ini nih. Sorry, dia membalikan sesuatu ya, dan return itu cuma boleh membalikan satu aja.
Jadi kalau misalkan teman-teman return A tambah B, A kurang B, A kali B, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena return cuma boleh mengembalikan satu nilai aja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin gimana kalau misalkan return itu mau mengembalikan beberapa nilai gitu ya. Teman-teman terpaksa harus menggunakan array gitu ya. Jadi nggak bisa lagi menggunakan kayak oh saya pengen returnnya banyak gitu. Itu nggak bisa. Jadi harus dimasukin dulu ke array. Nah array-nya itu nanti dipecah lagi gitu. Terpaksa karena ya mau nggak mau gitu loh. Nah ini kayak tadi ya, cuma di with area di console log nilainya argumen nilai menggunakan manggil function, argumen harus sama dengan parameternya. Oh ya, argumennya itu jadi parameter. Ya mungkin langsung ke contohnya aja kali ya. Nah, ini parameter, ini argumen. Argumen itu adalah nilai yang akan kita masukkan ke parameter fungsi itu gitu. Dan harus sesuai. Kalau nggak sesuai gimana? Nanti bakal terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan atau biasa disebut dengan bug gitu ya. Itu bisa bisa terjadi gitu dengan akibatnya karena apa? Karena kita memasukkan parameter yang argumen yang tidak sesuai dengan parameternya gitu. Misalkan kita masukkan ini kan ada dua parameter. Kita cuma masukin satu argumen misalkan. Nanti hasilnya jadi berantakan. Kita bukan berantakan tapi lebih kayak hasilnya nggak kita inginkan ya. Kita coba aja kali ya. Misalkan function penambahan A sama B gitu ya. Nah, di sini return A tambah B. Console log. Kita masukin 5. Coba lihat hasilnya apa. Nah, hasilnya adalah NaN atau NaN itu kalau kita nah NaN itu adalah ini seperti ini. Secretly not a number. Kenapa? Karena dia nggak ada nilainya. B itu di sini dia nggak ada nilainya. Makanya munculnya error. Munculnya ya kita nyebutnya error aja kali ya. Jadi secara luas nyebutnya error aja. Kalau kelebihan gimana? Tadi kita ada 2 parameter, kita masukin 3 argumen gitu. Hasilnya apa? Hasilnya bisa, tapi hanya 2 parameter terdepan aja. A, B. Yang ini itu nggak terbaca sama sekali gitu. Jadi yang bagian ke sini tuh nggak terbaca. Kalau kita tambahin C dan kita returnnya plus B plus C, nah ini baru bisa. Coba 15 tuh. Ya. Seperti itu kurang lebih ya. Kita balik ke pertama. Function ya. Nah, ada default parameter. Oh ya. Jadi default parameter itu kita tinggal menambahkan sama dengan ya. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak taruh nggak masukin apa-apa nggak masukin argumen apa-apa ke parameternya. Kalau tadi kita kan dapatnya NaN ya, karena kita nggak masuk. Sekarang kalau kita nggak masukin argumen apa ke parameter, dia secara otomatis, secara default akan nilainya tuh berupa apa gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, function get on website name stranger, return hello name gitu. Ketika kita masukin David nilainya, David ini kan sekarang nilainya adalah si name itu gitu loh. Si name itu sekarang jadi David. Jadi ketika return hello name, returnnya hello David. Tapi kalau kosong, nggak ada apa-apa, nilainya bukan jadi NaN, tapi bakal jadi stranger karena default value-nya adalah si name itu gitu. Jadi itu namanya default value ya. Nah ini teman-teman kalau misalkan punya fungsi yang parameternya ada banyak mungkin ya, atau mungkin kayak banyak terus kayak argumennya kadang ada, kadang enggak gitu ya. Itu teman-teman bisa pakai namanya default parameter gitu. Ada function helper. Sebentar.
Oke, berikutnya adalah function helper. Sebenarnya fungsi sama kayak nested loop tadi, di mana kita menggunakan loop dalam loop ya. Sedangkan function itu kita menggunakan function dalam function gitu. Teman-teman nggak usah terlalu pentingin dengan return-nya dulu, karena return-nya ini nanti cukup pusing ya, tapi intinya mengembalikan sesuatu. Jadi ketika misalkan get Fahrenheit gitu ya, kita masukin ke fungsi pertama, dia akan ngelanjutin apa? Kita bakal lanjutin return, kita bakal ngebalikin fungsi gitu. Nah, fungsinya kita berarti masuk ke fungsi berikutnya, jalanin dulu, dia bakal return ini, return-nya ini bakal ke sini gitu loh. Baru keluar gitu. Jadi memang return-nya itu bakal balikin ini, tambah ini. Jadi emang sedikit kompleks ya, tapi nanti teman-teman juga bakal jarang ketemu yang kayak atau namanya nested function itu sama aja. Nah, teman-teman nanti juga bakal jarang ketemu karena ini sebenarnya konsepnya lebih ke kira-kira teman-teman bisa nggak logik itu dapat nggak gitu. Tapi jangan terlalu dipentingin dulu karena jarang kepake ya, jangan pakai. Lalu ada arrow function. Oke, arrow function ini dia adanya di ES6 ya. Iya, adanya di ES6 atau JavaScript yang terbaru yang ES6 ya. Jadi menyingkat sintaks yang dibutuhkan untuk satu fungsi. Jadi kalau tadi kita lihat ya, nah ini kalau tadi teman-teman lihat ada yang kayak gini. Nah, tadi kan fungsinya kayak gini, return gini kan. Ini kalau kita jadikan apa? Jadikan satu arrow function, terjadi kayak gini. Ya, jadinya kayak gini. Misalkan sorry, oh gini ya, salah. Seperti ini. Sama arrow function di sini. Biasa sedikit pilek. Nah, ini kita sebenarnya nggak perlu kasih return apa-apa, karena secara otomatis dia bakal nge-return, cuma amannya memang kita taruh aja return gitu, karena apa yang paling sering aja gitu. Misalkan kita return di sini jadi A tambah B, misalkan. Terus di sini kita tinggal tampil penambahan 1, 10, 10. Ini itu dia udah menjadi satu fungsi. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, nah ini nggak kelihatan ya, tapi nah penambahan di sini, bedanya apa? Bedanya sekarang penambahan itu, sekarang kalau misalnya kita pengen konsol log, dia menyingkat sintaks yang tadi gini jadi kayak gini gitu. Nah, terus mungkin teman-teman tanya gitu, apa bang atau kayak apakah gunanya atau apa sih gunanya kelebihan dari arrow function ini dibandingkan yang lain? Nah, kelebihannya adalah sebenarnya fungsi tadi itu kita bisa simpan di dalam penambahan satu, ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita console log gitu ya, console log penambahan satu gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau penambahan satu itu adalah sebuah fungsi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau secara keseluruhan sebenarnya nggak ada bedanya ya. Tapi untuk kedepannya kita akan mungkin lebih sering pakai arrow function. Selain lebih mudah dibaca ya, teman jadi nggak perlu ada beberapa fungsi yang mungkin cukup susah ya kalau untuk dijelaskan tanpa use case sama sekali ya. Oh iya, sebentar. Kelebihan dari arrow function itu nanti parameternya macam-macam jadi ada kayak zero parameter atau tadi kurung kosong doang. Kita bisa lihat di sini cuma ada const function name. Oke, ada satu parameter, kita nggak perlu pakai kurung lagi kalau cuma satu. Tapi kalau ada ya tinggal dimasukin terus nilai fungsinya apa. Tinggal dipisahkan atau koma gitu. Nah, kelebihannya juga adalah di return-nya nanti. Nah, kalau kita lihat single line block itu kalau misalkan fungsinya apa namanya? Sekarang berarti number itu parameternya cuma satu dan return-nya adalah langsung number tambah number. Jadi kayak ini benar-benar lebih singkat banget. Atau kayak seperti ini misalkan number 1
return-nya adalah si sum ini. Jadi kayak lebih singkat, lebih padat, dan kalau cara pembacaan pun lebih gampang gitu. Oh, ini fungsi apa, ini fungsi apa. Jadi lebih cepat aja gitu. Kalau tadi mungkin tadi belum sempat dicoba ya. Kalau console log ini ditambah satu bisa nggak ya? Kayaknya sih nggak bisa kayaknya. Kayaknya loh ya, kayaknya nggak bisa. Oke, nggak bisa. Ya benar nggak bisa. Jadi kayak nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Jadi dia tetap nyarinya fungsi ya, bukan 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 angka, dia tetap nyarinya fungsi ya. Jadi kayak tetap fungsi. Ini mungkin sisanya exercise ya. Wah, cukup banyak ya. Tapi ya itu mungkin secara keseluruhan fungsi yang ada di JavaScript. Selanjutnya mungkin akan kita belajar, mungkin nanti saya coba dulu carikan beberapa materi ya, kira-kira ada materi apa lagi yang harus saya cover. Kalau misalkan nggak ada, mungkin saya akan coba lanjut ke materi TensorFlow.js-nya, kita masuk pembukaan, cara menginstalnya gimana, cara menggunakannya gimana gitu ya, cara diintegrasikannya dengan JavaScript itu gimana, bisa menjalankan di VS Code misalkan gimana caranya, yang seperti itu mungkin ya. Saya akan coba jelaskan itu dari awal gitu ya. Juga nanti di akhir kita akan coba beberapa project seperti pengolahan citra digital atau bisa disebutkan computer vision ya, seperti deteksi muka misalkan dengan model-model tertentu gitu. Gimana caranya kita bisa menggunakan model di JavaScript dan kita implementasikan di TensorFlow.js itu gitu ya. Mungkin sekian aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi di video atau di video berikutnya ya. Terima kasih.